Salam musik Indonesia. Jumpa dengan saya Eko Saki di KCI Digital Official. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan seorang musisi yang wow, makanya nggak ada duanya di Indonesia. Seorang legendaris, tokoh. Pokoknya susah saya ngomongnya, sebuah kebanggaan buat saya bisa ngobrol dengan beliau. Dia ini seorang tokoh musisi musik Indonesia, tokoh industri musik Indonesia, tokoh organisasi musik di Indonesia, dan tokoh hak cipta Indonesia. Luar biasa. 4. Saya ulang. Ini kalau kata di kemiliteran, jenderal penuh. Pokoknya sulit, diomongin udah sulit bicara dengan seorang legend seperti bintang tamu kita kali ini. Mau penasaran? Saya kenalin, Bung Enteng Tanamal. Apa kabar, Bung? Baik, Mas Eko. Wah, luar biasa. Ini kebanggaan buat saya nih, Bung, bisa ngobrol sama Bung ini, Bung. Sama-sama, aku juga senang bisa ketemu Mas Eko. Wah, dahsyat, pokoknya luar biasa. Ini istimewa, hari istimewa, spesial. Banyak kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bung Enteng ini. Ya, dia tuh seorang legend, ya, saksi sejarah, pelaku sejarah bergulirnya industri musik di Indonesia. Siapa yang nggak kenal dengan beliau? Dari saya kecil sudah tahu. Sampai saya mau tua lagi, Bung Enteng masih ada. Dahsyat loh. Sehat terus pokoknya, Bung, ya. Ya, Mas Eko. Saat ini Bung masuk di usia berapa, Bung? Saya sekarang mau 79. Mau 79. Ya, wow. Lahir tahun 44. Lahir 44. Tahun 44. Jadi kalau sampai 2023 kan mau 79. Betul. Ya. Masih fresh ya. Sehat, kita doakan semua Bung Enteng sehat terus. Dan banyak juga yang bertanya, ini Bung sebetulnya asli kelahiran mana sih, Bung? Saya sebenarnya orang Ambon ya, Ambon. Maluku. Tapi saya lahir di Papua. Oh, kelahiran Papua. Di Fak-Fak. Fak-Fak Ya, di Fak-Fak. Kota besar itu, Bung. Kecil. Kota kecil. Desa kecil. Fak-Fak kecil. Tapi itu. namanya terkenal sekali Fak-Fak ini. Ya. Saya pikir kota besar, maklum nggak tahu, Bung. Enggak, kalau Jayapura itu kota besar ya. Iya. Biak itu kota besar gitu, Maroke kota besar. Kalau Fak-Fak seperti kampung lah gitu. Kampung. Ya. Lalu setelah itu dari Papua, Setelah ayah saya meninggal, dipotong Jepang. oh, Ayah saya tuh kepala guru sekolah. Kepala sekolah, ya. Dan kepala guru sekolah masih zaman Belanda. Zaman Belanda itu iya, ya. betul. Jadi ditempatkan di Papua, di Fak-Fak. Sampai waktu itu kan masa Jepang yang menjajah Indonesia. Iya, iya. Tahun 44. 44. Iya, jadi ada satu waktu peristiwa akhirnya ayah saya ditahan Jepang sampai dipotong-potong Jepang. Iya, pada waktu tahun 45 Jepang menyerah. Terus kita bisa dapat lagi bangkai-bangkainya ayah saya. Oh ya. Terus kita pulang ke Ambon. Oh, jenazahnya ini dibawa ke Bisa Ambon. bawa pulang ke Ambon setelah Jepang menyerah gitu. Kita bawa pulang ke Ambon dan saya besarnya di Ambon. Besar di Ambon. Ya, besar di Ambon. Lalu hijrah ke Jakarta tahun berapa itu? Tahun 55. Oh, 55. 55 Bung Enteng sudah Sudah ke ada Jakarta. Jadi baru umur 11 tahun mau 12 tahun. Kelas 5 mau naik kelas 6. Berarti Bung ini tumbuhnya di Jakarta, Bung. Di Jakarta. Di Jakarta. Siapa sangka seorang Bung Enteng ini menjadi seorang tokoh yang luar biasa. Seorang yang punya peranan penting dalam industri musik di Indonesia. Ya. Kelahiran Fak-Fak. Ya, betul. Jauh dari timur. Ya. Menjadi orang hebat di Jakarta ini. Iya, Bung, ini ya sedikit barusan ngobrol sedikit tentang aslinya Bung Enteng tuh, Pak Anak. Ini mungkin banyak juga anak-anak muda tidak tahu bahwa industri musik ini perkembangannya seperti apa sih, Bung.
dari zamannya Bung kan ngikutin nih Bung ya, zamannya berarti ngikutin piringan hitam, Ya betul. zaman kaset, Ya. zaman VCD, Ya. sampai era digital men. Ya. Gila enggak lo? Betul. 4 zaman. Ya. Nah kira-kira perbedaannya itu seperti, boleh diceritakan nih Bung, industri musik di Indonesia ini Bung, perjalanan musik di Indonesia, perbedaannya gitu Bung, dari zaman dulu dan zaman sekarang gitu, industrinya gitu Bung. Oh iya. Memang setiap zaman itu ada perbedaan-perbedaannya. Iya, iya. Ya. Mulai dari zaman Pak Mas Eko bilang tadi, zaman piringan Piringan hitam, hitam. nah, itu memang masih terbatas sekali. Ya karena piringan hitam itu yang bisa menikmati piringan hitam kan orang menengah ke atas. Orang-orang kaya aja Bung. Ya orang yang menengah ke bawah kan ya mana mungkin. Berarti barang istimewa saat itu, barang Ya, mahal Bung. barang mahal, terus harus juga dengan listrik dan segala macam. Gak gampang-gampang zaman dulu. Betul. Listrik masih susah. Susah, betul. Jadi mana mungkin bisa gitu ya. Kebanyakan orang masih pakai lampu tempel itu. Iya, jadi Itu tahun 50-an Bung ya. mulai dari 40, 50 memang sudah ada, udah 40 sampai 50-an itu. Jadi memang masih terbatas lah gitu sekarang ya. Kita sendiri zaman itu ya, kalau saya bilang yang masih ada yang bisa masyarakat bisa dengar itu RRI pun radio itu terbatas. Baru cuman mungkin di Jakarta. Ada radio hanya satu di Jakarta Iya saat kan itu. di daerah mana mungkin ada juga, belum ada Belum itu. ada, Di ya. daerah, apalagi daerah yang udah sampai jauh-jauh karena Indonesia ini kan luas ya. Betul. Ya jadi nggak gampang-gampang gitu juga semua. Betul. Jadi mungkin daerah Jawa itu kan bisa ya karena satu daratan gitu ya. Iya. Jadi mungkin bisa dari Jakarta ke Bandung atau ke sana kan masih bisa gitu ya. Tapi kalau coba ke Kalimantan, Sumatera, apa Sulawesi. Nah iya itu gitu, gimana itu Bung? waduh susah. Apalagi masih zaman Belanda gitu ya. Jadi hubungannya kan nggak gampang-gampang gitu loh. Mana orang Sarana tahu. promosi padahal ya hanya radio itu Bung. Cuma radio, nggak ada lain. RRI Dan itu. belum ada radio swasta, belum ada Belum juga gitu ya kan. Jadi masih cuman RRI. Dan Tapi itu pun hanya di Jakarta aja. Jakarta aja. Jadi terbatas sekali. Nah kalau perusahaan, memang ada perusahaan piringan hitam ya. Iya. Karena zamannya piringan hitam masih sedikit sekali. Di Jakarta itu baru cuman ada 3 perusahaan piringan hitam. Oh ya. Ya. Di Solo, Solo ada 1. Lokananta. Lokananta. Kalau di Jakarta Solo. itu 3 adalah Irama, Dimita, dan Remako. Remako. Ya. Ada 3 Tapi ini. yang terkenal Remako ini Bung ya. Irama juga terkenal. Yang pertama sekali Irama ya, itu punya Mas Yos, itu orang Jawa. Terus kalau Dimita itu punya Pak Dik Atamimi, itu orang Arab yang punya. Ya. Nah kalau Remako ini yang punya orang Chinese, orang Cina malah gitu. Siapa itu Bung? Bung tahu itu Bung? Tahu semua. Ya jadi pas ini yang berbeda. Kalau di Jawa Lokananta ya udah pasti punya orang Berarti Jawa. hanya ada 3 perusahaan Di Jakarta. recording ya di Jakarta. Di Jakarta ya, piringan hitam ya. Piringan saat zaman piringan hitam Iya. itu. Satu ada di Surabaya juga namanya Golden Hand. Golden Hand, Iya, iya. ya, tangan emas atau apa gitu. Iya, iya. Satu Itu memang terkenal nih Golden Hand. Golden Hand Jawa Timur. gitu ya. Jadi masih minim sekali gitu sekarang. Lalu peralihan dari piringan hitam ke kaset itu di tahun berapa itu? Itu memasuki tahun 60. Tahun 60. Ya, jadi tahun 50 sampai 50-an ya. Kita semua peralatan musik itu masih bikinan Indonesia. Lokal semua. Bikinan Solo. Nggak ada produk dari luar. Belum ada yang masuk dari luar. Jadi umpamanya gitar buatan Solo. Bass biasanya bass ini buatan Solo.
tam-tam buatan Solo, drum buatan Solo yang pakai lampu gitu harus digini, kalau enggak bunyi bom 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 gitu. Biar gitu. Amplifier namanya itu apa, versterker namanya bahasa Belanda ya. Itu buatan Tanah Abang gitu apa ini buatan jadi masih buatan Indonesia lokal semua ya. Tapi pada waktu memasuki tahun 60 itu baru peralatan dari luar negeri mulai masuk. Oh, ya, tahun 60-an. Ya, tahun 60-an. Jadi seperti gitar buatan Fender, buatan Hofner, ya, drum buatan Primer gitu, ya, semua itu apa, ampli Fox gitu apa macam-macam itu baru mulai masuk. Baru mulai terjadi ada perubahan dunia musiknya dari sisi itu. Peralatan musik. Ya karena bunyinya kan berbeda gitu. Kalau yang ini punya, yang lokal punya kan berbeda punya juga gitu segala macam ya. Benar. Ya. Jadi akhirnya mulai perubahan di dunia musik itu sendiri mulai berubah. Lalu pada saat di zaman piringan hitam tadi itu, Ya. itu lagu-lagu mana aja yang direkam? Lagu-lagunya masih saat itu ya, masih zaman tahun-tahun saya bilang tahun 50-an itu ya. Itu lagu biasanya lagu langgam, lagu jadi bukan pop gitu loh. Lagu langgam sama lagu-lagu perjuangan. Itu yang kaitan dengan pemerintah gitu. Ada juga keroncong ya. Ataupun juga Melayu Deli gitu, yang Melayu tradisional, kayak begitu ininya. Jadi lebih condong lagu-lagu daerah aja, Bu. Lagu daerah, jadi dan ada lagu perjuangan. Dan lagu daerah itu termasuk di daerah masing-masing. Jadi belum jadi umpamanya di Jakarta ini bisa kita dengar lagu daerah, belum tentu. Lagu daerah mau dengar lagu Sunda ya ke Jawa Barat. Mau dengar lagu Jawa ya ke sana Jawa gitu. Jadi produk lokal lah gitu, Bu. Banyak kan begitu, memang ada tradisional tapi di daerah masing-masing gitu loh. Gitu. Jadi saat itu tidak ada lagu yang sifatnya nasional gitu. Belum ada. Selain perjuangan, lagu-lagu perjuangan. Memang ada lagu-lagu asing yang ada ya di ini, tapi terbatas buat kalangan-kalangan tertentu gitu ya. Umpamanya ada jazz gitu ya, terus ada umpamanya kalau kaitan sama Maluku tuh lagu Hawaii. Hawaii itu ada juga. Lagu keroncong itu kan dia kaitan nama Portugis. Betul, ya. Ya kayak gitu ada. Tapi ya semua buat atas punya, masyarakat bawah kan nggak terlalu. Nggak bisa dengar. Nggak punya sarananya loh, Bung ya. Ya itu dia. Lalu di 60-an terjadi perubahan produksi ke kaset. Ya. Belum. Kaset itu tahun 70-an. Oh, tahun 70. Nah, tahun 60-an masih piringan hitam. Masih piringan hitam. Jadi tertentu gitu loh. Tapi dengan ada peralatan baru yang saya bilang tadi masuk dari luar negeri ya. Terus juga di industrinya juga mulai ada peralatan baru umpamanya untuk recording. Umpamanya tape-nya mulai dari 2 track gitu ya sampai 4 track, 8 track. Sampai 24 track, 48 track gitu ya. Kan rekamannya. Dulu kan 2 track, kalau kita mau ini, kita dubbing itu 2 track ke 2 track lagi gitu loh. Jadi terbatas gitu loh, iya. Karena belum ada yang ini hebat. Seperti sekarang kan udah pakai komputer yang itu bisa sampai 100 track ya. Iya. Nah bayangkan 2 track men. Saat itu 2 track. Itu bagaimana teknis rekamannya itu, Bung? Iya, 2 track jadi terbatas karena kalau kebanyakan kita dubbing kan noise-nya keluar. Betul ya. Ada ras gitu. Ada anginnya. Jadi kita rekam musik sekaligus main ya. Iya. Yang nyanyi boleh direkam direkam tersendiri gitu. Jadi terbatas rekam paling cuma 1, 2 atau 2 kali paling banyak. Nggak boleh lebih dari itu, nanti sound itunya keluar lebih, ini sound desisnya itu lebih gede. Noise-nya ya. Noise-nya, nggak boleh. Jadi rekaman bareng
untuk musiknya, Bang. Iya, sekaligus. Kadang-kadang melodinya bisa belakangan sama nyanyi. Itu baru belakangan. Tapi kalau yang drum, ini rhythm section apa segala macam mesti dulu sekaligus. Jadi kalau salah, ulang lagi dari mulai. Tidak seperti sekarang. Iya. Gitu ya. Bisa masuk satu-satu kalau sekarang. Ya, itu dia. Jadi seperti itu kira-kira saat itu Bung Enteng bilang rekaman itu bareng-bareng. Ya. Salah satu salah, ulang lagi gitu, Bung. Ya. Salah lagi, ulang. Gitu. Artinya musisi saat itu hebat semua. Wah, hebat, harus benar-benar. Harus benar-benar. Ya, kalau ulang-ulang terus kan bisa. Seminggu gak selesai-selesai itu. Ya. Lalu terjadi perubahan kaset itu di Ya, enggak. Jadi maksudnya dengan peralatan baru mulai ada ya dari yang tahun 50-an punya itu, sehingga timbullah mulai ada karya-karya baru. Ya kan, karya-karya baru. Karya yang pertama yaitu musik pop. Musik pop ya. Iya sih, musik pop ini dari mana munculnya ini, Bung? Ya, jadi perusahaan ini mulai melihat gitu loh. Yang 3 perusahaan khusus di Jakarta ini kan yang guide untuk ini semua ya. Jadi dia melihat akhirnya mulai ada itu karena ini apa seniman-seniman yang mulai punya potensi. Dan yang pertama sekali musik pop itu adalah Rahmat Kartolo. Rahmat Kartolo. Ya, penyanyi yang pertama tahun 60. Musiknya Rahman A itu Rahman A. Sebagai musisinya, Bung, Ya, sebagai musisinya dan penciptanya kakaknya Rahman. Siapa tuh, Bung? Si Mungkin Bung ingat atau udah ya, lupa. saya sampai lupa. Kakaknya Rahmat yang pencipta lagu-lagunya Rahmat. Dan cukup mulai orang mulai menikmati itu, mulai dari dia mulai timbul lah, mulai bergairah. Dan dia waktu itu rekamnya di Irama. Di Irama. Record, ya. Nah, si Dimita dan Remako belum mulai, masih tetap yang lagu lama ya. Ya gitu. Tapi setelah Rahmat Kartolo itu hebat, mulai Remako mulai ikut produk juga. bikin umpamanya Lilis Suryani. Oh, Ya, iya, Lilis Suryani juga hebat pada waktu itu ya. Iya. Terus Teti Kadi. Oh, itu penyanyi top semua. Iya itu tuh. Terus Ana Mantovani, Fenty Effendi, banyak sekali. Mulai timbul dan Dimita mulai produksi juga. Di Rama itu Rahmat pertama tahun 60, terus tahun 62 itu mulai ada Kus Bersaudara. Tahun 62. 62 pertama kali dia rekam, namanya Kus Bersaudara. Ya. Aliran musiknya apa itu? Pop. Jadi tahun 60-an ini baru mulai pop, belum bisa. Memang musik luar kan ada, saya bilang kan ada jazz, ada klasik, ada macam-macam gitu. Tapi kan kita mulai dengan pop gitu ya. Dari Kus Bersaudara itu grup ya, dia mulai dengan itu grup pertama di Indonesia itu. saya sama-sama dengan Rahmat Kartolo itu, tapi saya namanya band Jenal Combo. Jenal Combo. Ya, dan penyanyi saya itu Pati Bersaudara pertama kali. Oh, itu terkenal. Iya, itu Bung saat itu apa? pemain gitar. Gitaris pertama, ya? Pemain gitar. Gitaris, men. Iya, pertama. Pertama di Indonesia, gitaris pop. Ya. Nah, seniman-seniman memang sudah ada sebelumnya ya. Tapi kalau seniman itu tidak digunakan di dalam industri rekaman, dia tidak bakal ada punya nama gitu loh. Betul. Dia boleh main-main di luar di pesta-pesta gitu ya, boleh main gitu. Tapi seniman kalau dipakai di industri musik ini, industri rekaman, bisa terkenal. Baru mulai terkenal. Dari pada saat itu banyak pemain gitar, tapi tidak dipakai di industri rekaman. Karena kualitas mungkin, Bung. Skill. Ya, bukan cuma skill ya, karena perusahaan melihat gitu loh, bahwa ini cocok nggak gitu dengan yang akan mereka
produk mereka jual gitu dan segala macam. Main bagus tapi tidak cocok dengan keinginan mereka. Betul, ya. Kadang kan dipakai. Bukan cuman pemusik, penyanyi juga. Pencipta lagu ya. Kalau betul. tidak cocok dengan mereka punya ini, mereka tidak pakai gitu. Ya, itulah industri musik itu. Jadi seperti itu, men. Ya. Saat itu musisi itu banyak, tapi kalau nggak rekaman itu nggak bakalan ngetop. Nggak boleh. Ya Tidak. mungkin sampai saat ini ya. Ya, betul. Bung ingat nggak lagu apa itu pertama Bung main tuh? Saya banyak bisa lihat di saya punya itu yang umpamanya Pati Bersaudara kan. Pati Bersaudara ini. Banyak sekali ada Cinta Pertama, ada macam-macam. Saya instrumentalnya juga ada Burung Berkicau, umpamanya si Putih-Putih si Melati, atau ada macam-macam itu kalau Arulan itu dia yang lagu Palembang itu loh, ini dia dia punya instrumental juga bagus itu. Jadi pemain gitarnya juga boleh juga Imron dari. Ada lagi. Ada beberapa pemain gitar kayak saya bilang Rahmat Kartolo itu tadi Rahman Ali itu pemain gitar juga. Tapi dia punya grup itu. Kalau yang saya tahu cuma Rahmat Kartolo. Terus ada Alfian, ya kan, hebat banget. Ada Oni Suryono, ada Tuti Subarjo, ada macam-macam itu mulai timbul. Tapi semua pop. Semuanya pop. Semuanya pop. Belum ada warna lain ya. Belum ada warna pop saja. Dari tahun 60. 62 berarti Bung. Dari tahun 60 ya. Kalau Gus Bersaudara 62, ya kan. 60 Rahmat Kartolo Bung. Ya, Rahmat Kartolo pertama itu. Dia yang pertama. Sampai memasuki tahun 70. Oh iya. Nah, dari tahun 70 itu mulai ada perubahan. Perubahan apa lagi tuh? Perubahan dari dunia musik ini gitu loh. Perubahan karena perubahan dalam teknologi ini juga mulai industri kaset itu mulai tahun 70. Tahun 70. Jadi tadinya kan industri piringan hitam ya. Dari 40, 50, 60 piringan hitam terus sampai masuk tahun 70 baru industri kaset. Industri kaset itu pun juga masih industrinya dengan kita bilang rekamannya tuh low speed. Low speed itu kan jadi rekaman kalau satu kaset itu kan side A 30 menit, side B 30 menit ya, satu kaset. Jadi kalau itu low speed dalam 1 jam baru jadi satu kaset. Dan itu kalau low speed gitu loh segala macam. Nanti dia ada high speed. Jadi pada waktu low speed itu belum ada baja. Karena mana mungkin kalau sekarang rekamannya 1 jam satu kaset itu baru bisa baca ini gitu. Jadi yang dimaksud Bung Enteng tuh gini men. Dulu untuk mencetak sebuah kaset ini dibutuhkan waktu sampai 1 jam. 1 jam. Satu kaset. Satu kaset. Bayangin tuh, 1 kaset 1 jam. Itu low speed Bung ya. Jadi kalau dia punya alat itu kan dari deck ya. Dia direkam di deck, di tape deck gitu ya. Kan side A nanti balik side B gitu. Jadi kalau dia punya deck 1000 deck, ya 1 jam itu 1000. 1 jam 1000 kaset 1000 gitu. kaset jadi gitu ya. Jadi bukan cuma satu itu satu kaset jadi 1 jam cuma itu. Tapi pengusahanya kan punya 1000. Tergantung banyak enggak tape decknya Bung ya. Tape decknya gitu ya itu. Tapi pada saat dia berubah jadi high speed, itu 1 menit bisa sekitar 100 biji kaset. Itu sudah menggunakan mesin berarti. Udah pakai mesin. Itu kalau satu high speed gitu dia punya yang 100 itu satu. Tapi kalau dia punya 10 high speed yang ini, ya kalau 1 menit jadi 100 biji. Jadi kalau 1 menit jadi berapa gitu loh. Ya. Itu di tahun berapa itu mulai terjadi? Itu mulai high speed. Udah 75, 76 itu mulai jadi ada bajak di situ. Bajak mulai ada pembajak. Iya, karena waktu low speed kan dikit pembajaknya mana mungkin bisa gitu. Iya, karena betul. Mungkin gitu.
Tapi setelah bisa cetaknya besar itu kan, dalam perdagangan juga kaset kan banyak masalah ya. Betul. Sehingga bajak mulai timbul dan bajaknya juga hebat. Artinya ada perubahan yang cukup cepat di tahun 70. Ini kan di dalam industrinya itu ya. Iya, dalam industri terjadi perubahan yang sangat cepat. Dalam ini sekarang. Nah, di dalam dunia musiknya mulai terjadi. Ah, Popnya itu mulai ada lagi umpamanya rock. Jadi God Bless umpamanya mulai itu. iya. Tahun 70-an 72 gitu dan segala macam mulai. Terus ada di Surabaya AK. Di Bandung umpamanya Rhapsody atau macam-macam lah segala macam itu. Di Solo itu Trencem. Ya rock itu. Jadi tahun itu tuh emang lagi santer rock, Bung ya? Mulai naik rock. Tahun 75-an tuh. Dan mulai naik dangdut. Tahun berapa itu? Tahun 70-an itu. 70-an naik dangdut. Ya. Tapi dangdut pertama itu kan melankolis. Iya. Jadi seperti Elia Kadam, Yohana Satan. Agak-agak Melayu lah gitu ya. Karena ya dangdut kan itu kan memang dia sebenarnya adaptasi dari musik India. Terus musik yang Melayu ya ini itu kan dia campurannya banyak gitu dan segala yang musik dangdut ini sendiri. Tapi belum musik dangdut Raja Dangdut. Iya. Itu kan belum. Ini baru musik yang pertamanya dangdut. Iya. Masih melankolis gitu loh segala macam. Kalau dulu disebutnya orkes Melayu masih, Bung ya. Iya. Tapi dangdut sebenarnya. Dangdut sebetulnya iya. Karena ada unsur Melayu, ada unsur India juga itu. Ya, itu dia. Nah, tahun 70 berapa itu, Bung? Mulai tahun 70-an memang zaman main kaset. Kaset itu sudah ada juga. Jadi karena piringan hitam itu si para perusahaan ini nggak berani bikin yang model dangdut gitu buat masyarakat bawah. Siapa yang mau beli? Betul. Piringan hitam nggak ada yang bisa beli masyarakat bawah. Tapi kalau udah zaman kaset, kan masyarakat bawah bisa beli. Sampai dia bisa pakai transistor kaset itu di sawah pun dia taruh gitu, dia bunyiin dia kerja sawah gitu loh. Ya. Iya. Iya, jadi akhirnya produser mulai bertambah. Dari tiga perusahaan bisa jadi puluhan sampai ratusan produser rekaman. Tahun 70 itu sudah mulai banyak. Mulai banyak. Pertama kali mulai muncul kayak musika. Dari zaman kaset itu zaman kaset baru mulai banyak. Mulai banyak itu sampai ratusan. Organisasinya Asiri. Itu anggotanya bisa ratusan. Produser semua itu. Produser. Nah, teman-teman kalau nggak tahu Asiri itu apa? Ya. Asiri ini adalah asosiasi para pengusaha industri recording. Ya. Dan Bung Enteng salah satunya yang pegang peranan di situ. Artinya terjadi perubahan signifikan pada saat zaman kaset ini, Bu. Zaman kaset itu yang merubah juga dari zamannya piringan hitam dari sana. Nah, dari piringan hitam kan saya bilang tadi berubah dari karena peralatannya dalam negeri jadi peralatan luar negeri berubah jadi musik pop. Nah, terus ini berubah dari dunia kaset ini berubah semua. Jadi ada perubahan. Dari alat-alat musik sampai alat-alat recordingnya, Bu. Sampai semuanya. Ya. Luar biasa ini sejarah ini. Kalau yang nggak tahu musisi harus tahu ini. Mumpung ada Bung Enteng. Satu-satunya saksi sejarah ini. Lalu peranan penting, ini kayak begitu ngobrol-ngobrol begitu panjang tadi nih, Bu. Peranan penting sebuah industri untuk seniman ini, Bu. Perbedaan antara era analog dulu disebutnya sampai ke era digital ini, Bu. Artinya peranan penting sebuah produser, sebuah perusahaan rekaman itu, Bu. Pertama para seniman ini kita mesti terima kasih kepada industri musik ini para pengusaha ini, karena dengan mereka berusaha mengarang ini
kita para seniman ini yang cuma punya karya. Betul. Karya sebagai seni musisi, karya sebagai penyanyi, karya sebagai pencipta lagu, penata musik, itu bisa diproduksi gitu loh oleh para pengusaha ini ya. Betul. Sehingga bisa memasyarakat kan. Bisa terkenal, Bung. Bisa terkenal, bisa memasyarakat, maksudnya masyarakat itu zaman dulu kalau nggak ada produksi Produser, ini, iya. mana bisa tahu dunia musik itu bagaimana? Iya. Iya kan? Iya. Sampai ke ujung Indonesia ini gitu, bisa Iya. tahu gitu segala. Jadi kita sebenarnya mesti terima kasih melalui para perusahaan ini, Betul, betul. kita bisa dikenal. Karyanya sebagai pencipta lagu, karyanya bisa dikenal, sebagai penyanyi dia juga bisa dikenal gitu. Ya, Karena ada melalui sebuah produksi tadi. Ya, ya. Dan istilahnya bisa hidup lah gitu loh, ya. Iya. Memang hidup tapi belum sempurna yang seperti yang kita inginkan gitu. Betul. Para seniman gitu ya. Nah, iya di situ tuh, Bang. Iya, itu dia. Feedbacknya itu, Bang. Iya. Iya, karena kita udah berikan, kita punya karya dan segala macam, tapi dalam hal mereka Ekonomi ya. ya memberikan imbalan kepada kita belum sepadan. Betul, betul. Jadi banyak yang tidak adil gitu loh. Mereka bisa menikmati dalam bisnisnya itu ya, cukup ini, tapi kita hanya diberikan ya semau mereka. Semau mereka. Ya itu dia yang terjadi zaman itu. Zaman itu. Jadi ya udahlah kita mau. Ada plus minusnya lah gitu. Ya. Plusnya bahwa lagu kita diproduksi, Ya. dipromosikan, sehingga dari lagu, penyanyi, pemusik itu jadi terkenal. Betul. Jadi yang dimaksud Bung Enteng tadi, walaupun ada kekurangannya masalah hak ekonominya ya. Betul. Semaunya saat itu ya, produser ngasih itu. Bung. Ya. Kalau nggak mau ya nggak dipakai. Betul. Ya gitu. Jadi ya dia udah tentukan dikasih segini, terus kalaupun juga bikin perjanjian itu sama dia. Ya, kadang-kadang ya dikasih gitu. Sepihak isi perjanjiannya, Bung. Iya, dikasih ini, terus lu nggak punya hak lagi. Yang dibilangin populer itu dibilang jual putus lah gitu loh. Ya Iya, kan? iya. Aku udah kasih lo gini, udah lu jangan minta-minta lagi, udah gitu. Udah selesai. Ya, lah, gitu. kita mau apa? Gak bisa apa-apa gitu loh. Iya. Paling-paling kalau dia kasihan, kalau ada umpamanya Kalau kasihan. ya kasihan gitu, baru dikasih bonus lah, istilahnya Iya. dikasih bonus gitu lah. Ya udah kita terima kasih aja gitu. Mau gimana? Artinya saat itu tidak ada aturan main seperti apa. Nggak ada. Dan pada saat itu banyak orang nggak tahu juga harga lagu itu berapa saat itu. Waduh, zaman itu kita bicara kaset ya. Dari tahun 70-an Jangan dulu. kita bicara piringan hitam. Iya. Berbeda gitu loh ya. Sejak tahun zaman kaset itu. Zaman kaset. Iya. Itu kalau sayang ini itu zaman itu satu lagu ya. Dari lagu itu paling kira-kira 25.000 rupiah. 25.000. Kalau penyanyi sudah bisa dapat sampai ratusan ribu. Bahkan kadang-kadang sampai jutaan. Tapi yang paling kesiannya itu pencipta lagu. Pencipta lagu. Kalau pemusik masih mendingan lah, masih bisa. Ada profesional fee masih Bung ya kalau masih bisa itu. pemusik itu. Ya, padahal pencipta ini cuma dikasih sekali, terus dia nggak dapat lagi dari Selesai mana-mana. gitu. Kalau penyanyi pemusik kan dia dapat ini, dia masih lagi bisa ditawar orang main di sini, di pesta, dapat duit, di pertunjukan dapat duit dan segala. Tapi penyanyi dapat dari mana? Cuma sekali doang gitu. Pencipta lagu ya. Dari mana? Gitu lah gitu. Itu saat itu yang dikatakan flat play, Bung. Jadi kesian sekali. Gitu. Ini ada plus minusnya lah. Bung, ya. Ya. Plusnya bagusnya lagunya diproduksi, Ya, betul. dipromosikan. Kenapa harus seperti itu, harus melalui produser dulu? Ya karena dia yang
bisa memproduksi itu nggak ada lagi lain gitu loh. Harus ke produser, Bung. Ya, kalau produsernya tergantung produser ya. Kalau biarpun kita punya potensi bagus gitu ya, tapi kalau produsernya nggak berminat untuk produksi, dia nggak produksi. Ya udahlah, susah punya. Karena saat itu memang produser ini yang punya dana untuk produksi, punya sarananya, dan punya marketnya, Bung. Punya market. Ya, semuanya. Agen dia punya Agen kasetnya itu di seluruh Indonesia mereka punya. Jadi untuk mempromosikan sebuah lagu saat itu memang tidak mudah gitu. Tidak mudah gitu. Jadi artinya saat itu pencipta lagu terima nasib aja deh, Bung. Ya, semua terima nasib lah. Gitu. Ya. Lalu untuk setelah kaset nih berjalan, pindah geser lagi ke era VCD nih, Bung. CD ya, CD. Ya. Habis itu berkembang lagi ke era digital nih. Gimana nih pandangan Bung nih di era digital ini? Digital kalau dibandingkan dengan dulu ya, itu beda sekali jauh. Kalau dengan kita bicara zaman kaset ini. Kalau digital ini kan kita tidak perlu lagi produser. Betul. Ya kan? Iya. Zaman dulu kita memang ini tunduk kepada produser. Betul, ya kan? Tapi sekarang kita tidak, tergantung kita kreatif atau tidak. Iya kan? Kalau yang zaman digital ini sekarang, kalau kita kreatif, punya potensi, punya kreatif, punya ini apa untuk membuat satu produk, kita bisa bikin sendiri. Kalau produk dulu kan harus dalam satu ini album kaset. Iya. Iya kan? Kalau sekarang nggak perlu kaset begitu. Kita produk kreatif satu lagu saja. Lagu aja, iya. Kita mau masuk studio atau tidak masuk studio dan segala macam, kita kreatif, kita langsung masukin ke digital, ya ke YouTube atau ke TikTok atau ke Spotify segala macam, langsung bisa masyarakat bisa ini wah menikmati karya mereka gitu ya. Kalau sekarang, jadi perbedaannya beda sekali. Antara zaman dulu kaset ya sama sekarang berbeda sekali. Tergantung kita sekarang. Jadi dituntut kreativitas yang tinggi. Ya. Tidak lagi bergantung kepada produser dulu ya. Untuk dia. Itu, men. Ya. Cuman sayangnya belum ada aturan yang jelas. Betul. Di dalam hal itu ya. Jadi para seniman sekarang sampai sekarang ya untung-untungan lah. Betul. Kalau kebetulan kalau memang dia punya itu produk bisa ini ya dia ada bisa hasil nikmatin gitu loh. Tapi kalau umpamanya tidak bisa ataupun juga udah naik terus dalam sekejap hilang lagi dan itu tergantung lah. Iya kan? Betul. Tapi ya kalau ada aturan yang jelas gitu ya dari ini terutama pemerintah mungkin agak beda. Artinya di sini dibutuhkan turut peran serta pemerintah juga harus untuk melindungi hak-hak dari para musisi. Harus ya. Itu men obrolan yang sangat. Jadi intinya dari obrolan tadi bahwa musisi juga harus berterima kasih terhadap industri, para perusahaan. Betul. Karena untuk memproduksi sebuah lagu saat itu juga tidak mudah. Dibutuhkan biaya besar ya, Bung. Ya, betul. Dibutuhkan market. Ya. Untuk maksudnya itu untuk menyebarkan kaset tersebut juga tidak mudah. Betul. Jadi zamannya lagu 25.000 nih, Bung Entek. Ya. Kalau saya ngikutin zaman 50.000 udah, Bung. Sudah 50.000. 50.000 tahun 80 itu. Ya, betul. Naik jadi 150.000. Ya, betul. Ya. Terus naik lagi 250.000, mentok di gope 500.000. Betul. Ya itu di zaman kaset ya. Alhamdulillah yang bilang sekarang di era digital sudah tidak butuh produser lagi ya, Bung ya. Tergantung kreativitas kita sebagai seniman. Betul. Oke, terima kasih banget ini Bung. Ini kita dapat pembelajaran yang luar biasa, sejarah. Walaupun sesingkat-singkat aja, tapi sedikit banyak Bung Enteng bisa menceritakan ke kita kondisi industri itu dari zaman piringan hitam sampai ke era digital ini. Ini yang cerita ini, men.
Betul. tokoh musik luar biasa, men. 4 zaman piringan hitam, zaman kaset, zaman VCD, sampai era digital. Oke, Bung, terima kasih, Bung. Nanti kesempatan lain kita Sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi, Oke, Bung. sama-sama. Banyak banget ini yang mau ditanyain nih, Bung. Sama-sama. Oke. Oke, terima kasih, sehat selalu, Bung. Oke. Ya. Mungkin ada pesan-pesan, Bung, untuk para musisi sekarang ini, Bung. Ya, memang para seniman ini kan terbuka karena dunia musik ini kan sudah jadi satu bisnis yang besar. Iya. Ya, satu bisnis yang besar. Betul sekali. Ya, jadi memang zaman dulu memang tidak diperhatikan itu ya. Malah kalau kita sebagai musisi gitu ya, apakah itu penyanyi lain-lain, kalau kita berhubungan dengan umpama kita dengan satu wanita gitu, malah kadang-kadang orang tua wanita itu bilang jangan berhubungan karena ini masa depannya suram. Nggak jelas. Ya, gitu, ya. Tapi kalau sekarang kan berbeda. Beda. Malah Beda. dicari kalau Ya, bisa betul. seniman ini gitu, kalau bisa Terkenal malah. dideketin terus gitu loh ya. Karena bisnisnya udah hebat. Iya. Ya, jadi tergantung kita. Mudah-mudahan Kreativitas kita. Mudah-mudahan teman-teman seniman ini bisa mempergunakan kesempatan ini gitu loh. Iya kan? Sehingga bisa memang benar-benar bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan di dalam karya-karya kita. Berkarya terus, Bung, ya. Betul, itu dia. Oke, terima kasih, Bung, masukannya. Oke, men. Sampai di sini obrolan kita dulu. Nanti next kita sambung lagi. Banyak yang mau kita tanyakan ke Bung Enteng. Itu masalah organisasi, masalah hak cipta. Wah, seabrek permasalahan di dunia musik beliau yang tahu. Oke, cukup sekian dari saya. Ya. Eko Saki, salam musik Indonesia. Salam musik KCI Indonesia. Digital, Oke. berkarya tanpa batas. Oke. Makasih, Bung. Sama-sama. Sehat selalu, Bung. Terima kasih, Mas.